Selamat pagi. Selamat pagi, Nurs. Ya, kita mulai ya, teman-teman. Sebelum kita mulai perkuliahan di awal pekan ini ya, di hari Senin, mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita di pagi kali ini sampai nanti, mungkin kalau kita ada aktivitas sampai larut malam ya, dinilai sebagai suatu amal dan menghadirkan keberkahan untuk kita semua. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, dipersilahkan. Doa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah gabung ya di kuliah yang awalnya untuk kuliah keluarga ya, di jam berapa seharusnya? Jam 7 ya. Jam 7 saya majukan menjadi jam 6 karena informasi dari CO dan PJMK akan dilaksanakan penyamaan persepsi terkait praktikum ya. Oke, untuk mata kuliah perawatan keluarga di minggu ini adalah minggu ke berapa? Minggu ke-10 ya. Di mana topik yang akan kita sharing atau kita bahas terkait analisa masalah dan diagnosis perawatan keluarga. Oke, mungkin untuk analisa masalah dan diagnosis ini sering kali ya kita bahas ya, entah itu di perawatan yang lain, ya mata kuliah perawatan yang lain, dan kemarin juga sempat kita bahas di mata kuliah perawatan komunitas ya, sama ya analisis masalah dan diagnosis perawatan komunitas. Nah, sebenarnya enggak jauh beda antara analisa ya, masing-masing stage atau stase perawatan, baik itu perawatan dasar, perawatan medikal, komunitas, anak, ya, maternitas, keluarga, ya sebetulnya intinya sama. Ya. Nah, untuk analisis masalah ini kalau kita lihat di dalam proses perawatan itu enggak ada stepnya ya. Tapi analisis masalah ini merupakan bagian dari suatu proses ya. Kalau di proses perawatan ada 5 ya, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis, kemudian intervensi, implementasi, dan dokumentasi. Nah, sementara analisis masalah ini masuk di bagian diagnosis ya, kegiatan yang menunjang di diagnosis perawatan. Oke. Untuk kontrak mungkin nanti saya akhiri sebelum jam 7 ya. Jadi nanti setelah jam 7 selesai, teman-teman bisa belajar mandiri untuk mengerjakan praktikumnya, gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke materi ya. Sambil nunggu teman-teman yang masih proses join ini. Suara saya sudah jelas atau kurang jelas? Jelas, Nurs. Sudah ya. Kalau kurang jelas, silakan diinterupsi. Nah, sesuai dengan yang ada di RPS, bahwa tujuan atau indikator yang diharapkan dari perkuliahan ini jelas terkait analisis ya, analisis perawatan, analisis masalah, serta diagnosis, di mana dalam analisis nanti teman-teman harus bisa mengidentifikasi setiap data yang sudah teman-teman dapatkan ya, yang nantinya menunjang tersusunnya diagnosis perawatan. Terus yang kedua, CPMK 4, yaitu terkait diagnosis, di mana teman-teman harus mengenal dan tahu apa saja diagnosis perawatan keluarga. Ya. Tentunya tidak semua diagnosis yang ada pada SDKI ya itu bisa digunakan. Ya.
Jadi sesuaikan dengan konteks perawatan kalian. Misalkan kalau perawatan keluarga, ya jelas nanti diagnosisnya adalah diagnosis perawatan keluarga. Nah, nanti diformulasi ya sesuai dengan komponen diagnosis, ya, di mana kita sudah belajar komponen diagnosis itu ada problem, etiologi, ya, kemudian ada sign simptom, gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang kita bahas nanti sesuai dengan CPNK tadi ya, analisis dan diagnosis. Ya, kita masuk ke analisa data ya. Jadi pengantar terkait definisi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa semua ya analisis ya masalah itu sama sebetulnya. Jadi analisis itu suatu kegiatan ya, kegiatan yang apa ya? Yang membutuhkan ya keterampilan berpikir ya. Jadi di sana ada sintesis suatu data objektif maupun objektif ya, yang nantinya bisa kita tegakkan suatu diagnosis atau masalah. Nah, dari sini, dari slide ini, analisis data adalah kemampuan dalam mengembangkan kemampuan berpikir rasional sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan. Ya. Jadi analisis itu tidak hanya di bidang keperawatan atau proses keperawatan, tapi di semua bidang keilmuan ya, atau semua kegiatan perlu kita lakukan analisis. Nah, di dalam analisis ini ada beberapa tahapan ya, yang mungkin teman-teman di keperawatan komunitas masih ingat ya. Jadi ada kurang lebih ada 4 atau 5 tahap di dalam analisis data ya sebelum kita kerucutkan menjadi suatu diagnosis keperawatan. Analisis data lebih lanjut mengungkapkan kesenjangan dan ketidaksesuaian data pengkajian keluarga ya. Jadi saat kita menemukan suatu data dalam pengkajian itu harus kita bandingkan data tersebut ya. Apakah data tersebut menyimpang ya ataukah data tersebut normal gitu. Bisa kita bandingkan dengan target ya, cakupan ya atau teori ya atau suatu kriteria atau ketetapan yang ada. Nah, hasil akhir dari analisis data adalah diagnosis keperawatan keluarga. Ya jelas kita tidak bisa begitu saja ya seenaknya merumuskan suatu diagnosis keperawatan tanpa dilandasi dengan analisis ya yang akurat ya, tanpa dilandasi dengan data-data yang menunjang pada diagnosis keperawatan tersebut. Ya. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis suatu masalah perawatan keluarga ya ada 3 ya. Yang pertama terkait keadaan sehat ya yang normal dari setiap anggota keluarga. Jadi di sini diartikan bahwa ada rentang sehat sakit ya pada keluarga, baik itu anggota keluarga masing-masing secara individu ataupun suatu keluarga sebagai suatu sistem ya, sebagai kelompok secara umum. Kemudian yang kedua, keadaan rumah dan sanitasi lingkungan ya. Jadi ini kita bisa melihat lingkungan fisik rumah ya. Jadi misalkan kriteria rumah tersebut ya, kemudian sanitasi, apakah di sana ada pembuangan air limbah ya, kemudian air bersihnya bagaimana. Nah, itu bisa kita masukkan di sana. Kemudian yang ketiga terkait karakteristik keluarga. Nah, sama seperti yang lain ya, bahwa data-data yang bisa kita masukkan di dalam analisis atau analisa masalah
itu ada dua jenis data. Ya, yang pertama data objektif dan yang kedua data subjektif. Di mana di dalam data objektif ini bisa kita dapat melalui hasil pengukuran, ya, pemeriksaan ataupun observasi. Jadi tidak berdasarkan subjektivitas atau subjektivitas mengkaji, ya. Jadi antara peneliti satu atau pemeriksa satu dengan pemeriksa yang lain itu nanti hasilnya sama, gitu. Yaitu namanya data objektif. Nah, contohnya bisa melalui pengukuran tanda-tanda vital pada setiap anggota keluarga. Ya, misalkan di sana ada anggota keluarga yang sedang mengalami hipertensi. Nah, itu perlu kita lakukan ukur tanda-tanda vital, ya, tensi, nadi, ya, RR, kemudian suhu, ya, kemudian pemeriksaan laboratorium bila perlu, ya. Nah, tentu tidak hanya ini, masih banyak data objektif yang lain yang bisa kita dapatkan pada perawatan keluarga. Misalkan kalau kita bisa menggunakan instrumen, ya, instrumen kecemasan, ya, kemudian instrumen depresi kalau misalkan ada anggota keluarga yang mengalami masalah mental, gitu ya. Kemudian yang kedua data subjektif, di mana data subjektif itu didapatkan dari statement, ya, atau pernyataan, ya, terkait apa yang dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga. Contohnya terkait rasa nyeri, ya. Nah, nyeri ini sifatnya subjektif, ya. Kemudian perasaan khawatir, perasaan cemas, ya. Kemudian kepuasan tidur pada keluarga dan masalah-masalah yang lain, ya, yang mana masalah tersebut ada di dalam keluarga. Nah, secara umum ada dua ini tadi, ya, data-data yang bisa kita kolek di dalam perawatan keluarga. Nah, ini tahapan dalam analisa data perawatan keluarga. Ya, jadi sama dengan perawatan yang lain, di mana kita bisa memulai dengan pengelompokan data, kemudian kita lakukan peringkasan, ya, kita ringkas, kita simpulkan, ya, kemudian kita bandingkan dengan data, ya, data yang lain, bisa data sebelumnya atau capaian sebelumnya ataupun data normal, ya, atau harapan. Nah, itu bisa kita bandingkan. Kemudian kita tarik kesimpulan, ya. Nah, kesimpulan ini bisa berupa suatu masalah keperawatan. Nah, kita mulai dari definisi terkait diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan adalah interpretasi ilmiah atas data hasil dari pengkajian, ya, yang digunakan perawat untuk membuat rencana, melakukan implementasi dan evaluasi, ya. Jadi diagnosis keperawatan ini tidak kalah penting, ya, dengan tahapan-tahapan yang lain di dalam proses keperawatan, ya. Jadi dengan diagnosis keperawatan yang tepat, ya, itu nanti akan membuat kita lebih mudah, ya, dalam memberikan asuhan, begitu, baik itu dari rencana, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, perawat memiliki peranan penting dalam meningkatkan dan membantu masalah kesehatan yang dialami dalam keluarga. Untuk itulah penegakan diagnosis perawatan sangat perlu diperhatikan, ya. Oke, kita masuk ke beberapa diagnosis, ya, diagnosis keluarga. Nah, kalau teman-teman coba lihat di SDKI, ya, ada diagnosis perawatan keluarga yang bisa kita terapkan saat kita menyusun asuhan perawatan keluarga.
Nah, untuk yang terakhir ya, versi SDKI, yang pertama diagnosis ketidakmampuan coping keluarga. Kemudian yang kedua penurunan coping keluarga, kemudian manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Selanjutnya gangguan proses pada keluarga, kemudian ketegangan peran pemberian asuhan atau pemberi asuhan. Kemudian ada beberapa diagnosis potensial ya terkait kesiapan peningkatan coping keluarga, kesiapan peningkatan menjadi orang tua, kesiapan peningkatan proses keluarga, ya, kemudian pencapaian peran menjadi orang tua, dan juga ada diagnosis resiko terkait resiko gangguan perlengketan dan resiko proses pengasuhan tidak efektif. Ini versi SDKI ya. Tentu akan berbeda kalau teman-teman menilik atau melihat diagnosis yang dikeluarkan oleh Anda ya. Coba nanti kalau sempat teman-teman bandingkan apa saja sih diagnosis yang ada pada Anda ya. Nah, ada 3 diagnosis atau label diagnosis pada keluarga ya, di mana ada masalah aktual. Contohnya kalau di Nanda dulu yang sering kita pakai terkait ketidakseimbangan nutrisi ya, kemudian disfungsi proses keluarga, kemudian ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga, kemudian ketidakefektifan pemberian ASI, diskontinuitas pemberian ASI. Nah, ini beberapa diagnosis versinya Nanda gitu ya. Nah, diagnosis ini tentunya akan berbeda pada versi SDKI ya, baik itu tanda dan gejala baik mayor dan minornya. Kemudian diagnosis resiko ya. Ini beberapa contohnya terkait resiko kekurangan volume cairan, konstipasi, intoleran aktivitas, ketidakmampuan menjalankan peran sebagai orang tua. Nah, ini ada tadi ya di SDKI. Kemudian resiko distres spiritual. Kemudian diagnosis wellness-nya ada terkait kesiapan keluarga meningkatkan nutrisi, kemudian kesiapan keluarga dalam meningkatkan pengetahuan, kemudian kesiapan meningkatkan coping. Nah, ini tadi masuk di SDKI ya untuk copingnya. Kemudian kesiapan untuk meningkatkan status imunisasi anak. Ya. Jadi ada beberapa diagnosis yang sudah masuk di versi SDKI. Ya. Jadi nanti kita lakukan scoring ya sesuai dengan kriterianya dan kita lakukan pengalian pembobotan. Ya. Nah, skor yang paling besar adalah prioritas masalah. Ya. Jadi ini sama ya, hampir sama dengan penentuan prioritas masalah pada komunitas. Jadi kalau pada komunitas kita bisa pakai yang punyanya siapa kemarin? Ervin ya, Ervin ataupun punyanya Kemenkes atau Depkes. Ya. Oke, mungkin itu dari saya, teman-teman. Ada pertanyaan? Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, saya coba tanya ya ke teman-teman. Tadi saya sudah menyampaikan analisis masalah ya. Kira-kira apa saja sih tahapan yang perlu kita lewati dalam menentukan analisis masalah di dalam keperawatan keluarga? Oke, silakan ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan. Ayo, silakan. Jawab, Ners. Yasin, silakan. Satu saja Yasin, yang paling depan. Apa? Tahap pertama?
Kategorisasi, Nes. Kategorisasi. Nah, apa itu kategorisasi, Yasin? Mengelompokkan pengkajian berdasarkan kategorinya itu. Oke, data-data yang senada begitu ya, yang sejalur ya, kita samakan, kita kumpulkan begitu ya. Oke, setelah kita lakukan tahap pertama, tahap yang kedua apa? Setelah kita kategori, kita lakukan yuk teman-teman yang lain. Ricky mungkin? Yuk Ricky. Setelah dikategori, kita lakukan apa? Mungkin melihat apa kondisi kesehatan keluarga, kesehatan normal keluarga. Dilakukan melihat kondisi, ya. Itu masuk ke tahap pengkajian lagi lah, Ricky. Ya, jadi ini maksudnya sudah kita dapatkan data-data ya dari hasil pengkajian. Nah, kita masuk ke analisis ya. Jadi apa sih tahapan-tahapan dari analisis begitu ya. Tadi di tahap pertama sudah disampaikan oleh Yasin, kita perlu mengelompokkan atau mengkategorikan ini masuk data apa ya, ini masuk data apa gitu ya. Yang kedua kita lakukan apa, Yasmin? Meringkas, Nurse. Ya, meringkas. Nah, seperti apa itu meringkas? Itu Misalkan aplikasinya seperti apa? Oke, ada yang bisa membantu menambahkan? Apa sih meringkas itu? Contohnya seperti apa? Putih mungkin? Atau Rahma? Sudah open mic, silakan Rahma. Geners izin menjawab, mungkin maksudnya meringkas itu meringkas dalam bentuk seperti tabel, kemudian dalam bentuk diagram dan grafik seperti itu, Nurse. Oke. Nah. Oke, jadi kalau meringkas ya, misalkan kita mendapatkan statement yang begitu panjang lebar, ya, keluarga mengatakan bla 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 bla. Nah, itu kita ringkas. Ya, jadi maksudnya itu apa sih? Nah, itu maksud dari meringkas. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian kualitatif, nah itu kan ada wawancara ya dari statementnya informan atau dalam hal ini adalah keluarga, ya itu maksudnya apa ya kalau di data keperawatan atau misalkan kalau versi apa bahasa ya bahasa daerah, nah itu maksudnya apa di dalam bahasa medis atau bahasa Indonesia, nah itu namanya meringkas ya. Oke, setelah kita lakukan peringkasan, tahap yang ketiga adalah apa? Membandingkan, Mas. Membandingkan. Nah, contohnya seperti apa membandingkan, Bahrul? Belum. Mungkin membandingkan dari data yang diperoleh dengan nilai normalnya atau data normalnya, Mas. Oke, ya. Jadi kalau tahap membandingkan ini kita bandingkan dengan data normal ya. Kalau misalkan dari pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik, itu rentang normalnya berapa sih ya, atau boleh kita bandingkan dengan data-data sebelumnya ya, data sebelumnya misalkan capaian ya, capaian periode-periode sebelumnya ya kalau di komunitas ya, atau dari standar atau cakupan ya, misalkan di perawatan keluarga ya, itu cakupan imunisasi atau vaksinasi itu seperti apa ya, itu boleh kita bandingkan ya. Atau mungkin kita bandingkan dengan harapan ya, harapan keluarga ataupun harapan perawat ya. Oke, setelah kita bandingkan, yang terakhir kita lakukan apa? Menarikan kesimpulan. Oke, penarikan kesimpulan ya. Jadi penarikan kesimpulan ini munculnya suatu masalah
ya masalah. Nah, kesimpulan ini belum tentu menjadi suatu diagnosis. Ya, jadi harus kita sesuaikan dengan bahasa yang ada di dalam standar atau pedoman, ya, yang mana kita memakai SDKI untuk saat ini. Ya, jadi itu beberapa tahapan saat kita menentukan diagnosis keperawatan keluarga. Ya, oke. Kemudian untuk diagnosis, ya, diagnosis tadi sudah kita paparkan beberapa diagnosis yang mungkin muncul pada asuhan keperawatan keluarga. Ya, mungkin ada yang masih ingat diagnosis apa saja? Satu atau dua, boleh disebutkan. Melin mungkin? Silakan, Melin. Kemampuan coping keluarga, Mas. Kemampuan coping keluarga. Ya, oke. Yang lain, silakan menambahkan. Apalagi mungkin ada yang sudah mencatat tadi. Kan banyak ya diagnosis yang aktual. Tadi sudah kita sampaikan ada yang aktual, ya, ada yang potensial, ya, terkait kesiapan itu tadi, ya. Kemudian ada 2 diagnosis resiko, ya. Nah, itu coba nanti teman-teman telaah, ya, apakah masih ada diagnosis keperawatan keluarga yang belum masuk pada slide saya tadi. Oke, mungkin seperti itu, ya. Dadah. Oke, mungkin kalau tidak ada yang disampaikan dari teman-teman, bisa saya tutup untuk perkuliahan di minggu ke-10 ini. Ya, tetap jaga prokes. Minggu depan teman-teman ada yang masuk secara tatap muka, ya. Perhatikan panduan atau yang disampaikan oleh PJMK maupun Kaprodi, apa yang harus dijalankan, ya. Nah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, ya, kemudian juga rezeki yang berlimpah untuk proses pendidikan teman-teman. Oke. Terima kasih, saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Nak.